Curhat ex-Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, tanggapi vonis 10 tahun penjara. Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akhirnya buka suara usai divonis 10 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor Bengkulu resmi menjatuhkan vonis kepada Rohidin Mersyah dan dua kaki tangannya Isnan Fajri dan ajudannya Efriansyah alias Anca dalam kasus korupsi. Diketahui Rohidin Mersyah CS menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi untuk Pilkada 2024 lalu pada Rabu 27 Agustus 2025. Hakim Paisol memvonis Rohidin 10 tahun penjara dengan denda 700 juta rupiah. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rohidin Mersyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersyah dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam amar keputusannya, hakim juga mewajibkan Rohidin membayar uang pengganti sebesar 39 miliar rupiah. Bila tidak dibayar, aset miliknya akan disita dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama 3 tahun. Rohidin menegaskan dirinya masih akan pikir-pikir terhadap keputusan yang dijatuhkan majelis hakim. Menurutnya, sejak awal statusnya sebagai peserta pilkada seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu. Saat diperiksa dan ditahan oleh KPK, statusnya kali itu masih sebagai calon gubernur. Dan pada waktu saya diperiksa ditahan oleh KPK, status saya sebagai calon gubernur. Dan pada waktu itu memang ada keputusan bersama Mahkamah Agung, Kapolri, dan Kejaksaan termasuk KPK bahwa orang yang sedang dalam posisi calon tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditahan, apalagi diperiksa. Itu undang-undangnya ada menyatakan seperti itu. Ungkap Rohidin, Rabu 27 Agustus 2025. Ia menilai aturan tersebut dibuat untuk mencegah adanya pihak yang menunggangi kesempatan politik. Hal ini menurutnya terbukti ketika ia ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan secara resmi, sesuatu yang dianggapnya melanggar aturan. Atas dasar itu, Rohidin menyebut dirinya memiliki kecurigaan bahwa ada pihak tertentu yang melatar belakangi proses hukum hingga berujung pada vonis hari ini. Ya, tapi silakan sekali lagi, saya sedikit pun di hati saya tidak menuduh salah ke siapapun, tidak membebankan persoalan ke siapapun. Saya ikhlas menerimanya dengan penuh tanggung jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin sekali lagi kebenaran akan ada di bumi ini.